Ayah bunda harus tahu bahwa kebiasaan kecil yang sering dilakukan bisa memengaruhi kesehatan ayah bunda secara besar-besaran. Di video kali ini, kami akan membongkar beberapa kebiasaan yang sering terabaikan, yang ternyata dapat memperburuk kondisi kesehatan ayah bunda di usia senja. Penasaran apa saja yang harus diperhatikan? Jangan lewatkan video ini, karena apa yang akan ayah bunda pelajari hari ini bisa mengubah cara merawat diri sendiri. Ayo, tonton sampai habis. Jangan lupa, sebelum kita melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Ya, dengan subscribe, kalian gak akan ketinggalan informasi penting lainnya untuk menjaga kesehatan lansia. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian selalu mendapat update video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk komen di bawah, beritahu kami pendapat kalian atau topik apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut. Juga, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, share ke teman atau keluarga supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih sudah mendukung channel ini, yuk kita terus berbagi informasi bermanfaat bersama. Nah, sekarang kita akan bahas hal pertama yang sangat penting. Kurangi minuman berkafein. Simak terus karena ini akan membantu menjaga tubuh lansia tetap sehat dan terhindar dari gangguan yang mungkin timbul. Bagi lansia, mengelola konsumsi minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh, dan minuman energi menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas hidup sehari-hari. Pada usia yang lebih lanjut, tubuh kita mengalami berbagai perubahan, dan salah satunya adalah penurunan kemampuan kandung kemih dalam menahan cairan. Mengonsumsi minuman berkafein berisiko meningkatkan frekuensi buang air kecil, bahkan dapat memicu gangguan tidur bagi lansia yang mengonsumsinya terlalu banyak. Kafein, yang terdapat dalam kopi, teh, dan banyak minuman energi lainnya, dikenal sebagai stimulan sistem saraf pusat. Efek stimulan ini membuat kita merasa terjaga dan lebih waspada. Tetapi di sisi lain, kafein juga mempengaruhi tubuh dengan cara yang tidak selalu menguntungkan, terutama pada lansia. Salah satu dampaknya adalah meningkatkan produksi urin karena sifat kafein yang bersifat diuretik. Artinya, kafein mendorong tubuh untuk memproduksi lebih banyak urin, yang bisa mengganggu kenyamanan lansia, terutama ketika dorongan untuk buang air kecil datang dengan cepat. Selain itu, lansia seringkali mengalami penurunan kapasitas kandung kemih, yang membuatnya lebih mudah untuk merasakan dorongan buang air kecil. Jika kafein dikonsumsi dalam jumlah besar, maka semakin sering pula lansia harus berlari ke toilet, yang tentu saja akan mengganggu kegiatan sehari-hari mereka. Bagi sebagian orang, terutama yang mengalami masalah inkontinensia atau gangguan kontrol kandung kemih, kafein dapat memperburuk kondisi tersebut. Selain meningkatkan frekuensi buang air kecil, kafein juga dapat mengganggu kualitas tidur lansia. Semakin bertambah usia, banyak orang yang mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Mengonsumsi kafein, terutama pada sore atau malam hari, dapat memperburuk masalah ini. Kafein bekerja dengan cara memblokir adenosin, sebuah senyawa kimia yang membantu tubuh untuk merasa rileks dan mengantuk. Ketika adenosin diblokir, efeknya adalah terjaga lebih lama, dan tidur yang lebih sedikit atau terganggu. Lansia yang memiliki masalah tidur tentu akan merasa lelah dan mudah terjaga sepanjang malam. Hal ini bisa menciptakan siklus tidur yang buruk, di mana tidur yang terfragmentasi membuat tubuh menjadi lebih lelah di siang hari, dan berisiko memperburuk kondisi fisik serta mental. Oleh karena itu, membatasi konsumsi kafein, terutama menjelang sore dan malam, adalah langkah yang bijak agar tidur malam bisa lebih nyenyak. Mengingat pentingnya kualitas tidur dan kenyamanan tubuh, ada banyak alternatif yang bisa dipilih lansia untuk menggantikan minuman berkafein yang lebih ringan dan lebih baik untuk tubuh. Salah satunya adalah teh herbal. Teh herbal seperti chamomile, peppermint, atau teh lemon balm, dikenal memiliki sifat yang menenangkan dan membantu merilekskan tubuh, yang bisa menjadi pilihan ideal bagi lansia yang ingin menikmati secangkir minuman hangat tanpa efek samping dari kafein. Teh herbal juga bisa membantu melancarkan pencernaan, meredakan kecemasan, dan bahkan meningkatkan kualitas tidur. Air putih adalah alternatif terbaik, dan tentu saja selalu menjadi pilihan utama bagi siapa saja yang ingin menjaga hidrasi tubuh dengan cara yang sehat. Mengonsumsi cukup air putih tidak hanya baik untuk ginjal dan kandung kemih, tetapi juga membantu mencegah dehidrasi, yang sering terjadi pada lansia. Air juga membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil, meningkatkan metabolisme, dan mendukung kesehatan kulit. Bagi lansia yang masih ingin merasakan sensasi minuman panas yang menyegarkan tanpa kafein, susu hangat atau minuman berbasis susu kedelai atau almond bisa menjadi pilihan yang baik. Susu mengandung triptofan,
sebuah asam amino yang dapat membantu tubuh untuk menghasilkan serotonin, yang berfungsi menenangkan pikiran dan membantu tidur lebih nyenyak. Minuman ini tidak hanya menenangkan tetapi juga memberikan manfaat tambahan bagi tulang dan otot karena kandungan kalsium dan vitamin D di dalamnya. Bagi banyak lansia, mengurangi atau bahkan menghentikan konsumsi kafein dapat memberikan banyak manfaat jangka panjang. Selain tidur yang lebih nyenyak, mengurangi kafein juga dapat membantu meningkatkan fungsi ginjal dan mencegah masalah dengan inkontinensia atau keinginan buang air kecil yang berlebihan. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa dengan mengurangi kafein, lansia bisa lebih mudah mengontrol tekanan darah mereka, yang penting untuk mencegah komplikasi seperti hipertensi. Selain itu, dengan menghindari kafein, lansia juga bisa merasakan peningkatan dalam suasana hati mereka. Kafein, walaupun memberikan rasa terjaga dalam jangka pendek, bisa meningkatkan kecemasan dan kegelisahan bagi sebagian orang. Setelah mengurangi kafein, banyak lansia melaporkan merasa lebih tenang dan tidak terjaga sepanjang hari, yang berdampak positif pada kualitas hidup secara keseluruhan. Mengingat berbagai dampak negatif dari konsumsi kafein yang berlebihan pada lansia, mulai dari peningkatan frekuensi buang air kecil hingga gangguan tidur yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental, penting bagi lansia untuk memikirkan kembali kebiasaan konsumsi minuman berkafein mereka. Mengurangi atau mengganti kafein dengan alternatif yang lebih sehat seperti teh herbal atau air putih dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan lansia. Dengan sedikit perhatian terhadap pilihan minuman sehari-hari, lansia dapat menikmati hidup yang lebih nyaman, tidur yang lebih nyenyak, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sudah mulai paham pentingnya mengurangi kafein, kan? Nah, selain itu, ada satu hal lagi yang perlu dibatasi, yaitu minuman beralkohol. Alkohol bisa memberikan efek yang tidak baik untuk tubuh lansia. Jadi mari kita simak lebih lanjut bagaimana cara menghindari dampak buruk alkohol bagi kesehatan lansia. Minuman beralkohol mungkin sering dianggap sebagai cara untuk bersantai atau menikmati waktu bersama teman-teman. Namun, bagi lansia, konsumsi alkohol dapat membawa berbagai dampak buruk, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Di usia yang lebih lanjut, tubuh menjadi lebih rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan, dan alkohol bisa memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk membatasi atau bahkan menghindari minuman beralkohol untuk menjaga kualitas hidup mereka. Pada dasarnya, alkohol memiliki berbagai efek negatif pada tubuh, terutama bagi lansia. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memetabolisme alkohol semakin menurun. Hal ini berarti bahwa alkohol akan tetap berada lebih lama di dalam tubuh, yang dapat meningkatkan dampaknya pada kesehatan. Sistem pencernaan, ginjal, hati, dan otak lansia lebih rentan terhadap pengaruh alkohol. Alkohol bersifat diuretik, yang artinya dapat meningkatkan produksi urin dan mengakibatkan dehidrasi. Lansia, yang sudah memiliki risiko lebih tinggi mengalami dehidrasi, bisa semakin terpengaruh dengan konsumsi alkohol. Dehidrasi yang terjadi bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti pusing, kelemahan, hingga kebingungan mental. Bahkan, dehidrasi yang kronis dapat memperburuk kondisi ginjal dan saluran kemih. Selain itu, alkohol dapat mengganggu keseimbangan tubuh dan koordinasi, yang bisa meningkatkan risiko jatuh. Pada lansia, masalah keseimbangan dan koordinasi sudah menjadi hal yang sering terjadi karena faktor penuaan, dan menambahkan alkohol ke dalam campuran ini hanya memperburuk situasi. Jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera serius pada lansia, termasuk patah tulang dan cedera kepala. Bagi sebagian besar orang, alkohol memang dapat memberikan efek mengantuk yang cepat. Namun, ini adalah efek sementara yang bisa mengganggu kualitas tidur. Mengonsumsi alkohol sebelum tidur pada kenyataannya dapat menyebabkan tidur yang terfragmentasi dan tidak nyenyak. Alkohol mengganggu siklus tidur alami, terutama fase tidur dalam yang penting untuk pemulihan tubuh dan otak. Lansia yang sering mengonsumsi alkohol sebelum tidur cenderung terbangun lebih sering di malam hari dan kesulitan untuk tidur kembali. Tidur yang terganggu dapat memperburuk kualitas hidup, membuat lansia merasa lebih lelah dan lesu keesokan harinya, serta mengganggu proses pemulihan tubuh. Karena itu, mengurangi atau menghindari alkohol, terutama menjelang malam, sangat disarankan agar lansia dapat menikmati tidur yang lebih baik dan lebih nyenyak. Lansia seringkali mengonsumsi berbagai jenis obat-obatan untuk mengelola kondisi kesehatan mereka. Beberapa obat, seperti obat untuk tekanan darah tinggi, diabetes, atau obat tidur, dapat berinteraksi dengan alkohol dengan cara yang berbahaya. Alkohol dapat mengurangi efektivitas obat-obatan ini, atau bahkan memperburuk efek sampingnya.
Misalnya, alkohol dapat meningkatkan risiko perdarahan jika dikombinasikan dengan obat pengencer darah, atau dapat memperburuk efek samping seperti pusing dan kebingungan jika dikombinasikan dengan obat penenang atau obat tidur. Selain itu, alkohol juga bisa memperburuk kondisi kesehatan mental lansia, seperti depresi atau kecemasan, yang mana keduanya sudah menjadi masalah umum pada banyak lansia. Menggunakan alkohol sebagai cara untuk mengatasi stres atau perasaan sedih hanya akan memperburuk keadaan dan memperlambat pemulihan dari masalah kesehatan mental tersebut. Pada usia yang lebih lanjut, fungsi hati dan ginjal sudah cenderung menurun. Alkohol, yang dimetabolisme oleh hati, dapat memberikan beban tambahan pada organ ini, yang pada gilirannya dapat memperburuk kerusakan hati atau meningkatkan risiko gagal ginjal. Alkohol juga dapat mempengaruhi kadar gula darah, yang berbahaya bagi lansia yang menderita diabetes. Kombinasi ini bisa memperburuk kesehatan ginjal dan hati yang sudah rentan. Jika lansia ingin menikmati waktu bersantai tanpa harus mengonsumsi alkohol, ada berbagai alternatif sehat yang bisa dipilih. Salah satunya adalah air mineral atau air lemon yang menyegarkan. Air lemon yang ditambahkan dengan sedikit madu tidak hanya memberikan rasa segar, tetapi juga memiliki manfaat untuk pencernaan dan detoksifikasi tubuh. Minuman lain yang bisa menjadi alternatif adalah teh herbal. Beberapa teh herbal, seperti chamomile, lavender, atau teh jahe, dikenal memiliki sifat menenangkan yang dapat membantu merilekskan tubuh tanpa efek samping dari alkohol. Teh herbal juga bisa memberikan manfaat kesehatan, seperti meredakan stres atau meningkatkan sirkulasi darah. Bagi lansia yang merasa membutuhkan sensasi hangat, seperti minuman beralkohol, mereka bisa mencoba berbagai minuman hangat non-alkohol yang tetap memberi kenyamanan, seperti susu hangat atau coklat panas rendah gula. Minuman ini tidak hanya menenangkan, tetapi juga memberikan nutrisi tambahan yang bermanfaat bagi kesehatan tulang dan tubuh secara keseluruhan. Bagi banyak lansia, mengurangi atau bahkan berhenti mengonsumsi alkohol dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kualitas hidup mereka. Salah satu manfaat terbesar adalah meningkatkan kesehatan fisik, seperti menjaga keseimbangan tubuh, mengurangi risiko dehidrasi, dan mencegah cedera akibat jatuh. Selain itu, dengan menghindari alkohol, lansia juga dapat tidur lebih nyenyak dan merasa lebih segar pada pagi hari, yang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mengurangi alkohol juga dapat membantu menjaga kesehatan mental. Banyak lansia yang merasa kesepian atau cemas, dan alkohol seringkali digunakan untuk mengatasi perasaan tersebut. Namun, mengayah-bundalkan alkohol hanya akan memperburuk masalah kesehatan mental dan emosional dalam jangka panjang. Dengan mengganti alkohol dengan alternatif yang lebih sehat, lansia bisa merasa lebih tenang, bahagia, dan lebih mudah berhubungan dengan orang lain. Mengurangi atau membatasi konsumsi alkohol pada lansia adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Alkohol memiliki dampak yang lebih besar pada tubuh lansia yang sudah menurun fungsinya, mulai dari gangguan keseimbangan hingga interaksi berbahaya dengan obat-obatan. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk mempertimbangkan alternatif minuman yang lebih sehat dan menjaga diri mereka dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh alkohol. Dengan langkah sederhana ini, lansia bisa menikmati kehidupan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih berkualitas. Setelah tahu bagaimana alkohol bisa mempengaruhi tubuh lansia, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan dalam pola makan, yaitu makanan yang mengandung garam tinggi. Garam memang penting, tapi konsumsi berlebih bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah like dan subscribe agar kami bisa terus memberikan tips sehat lainnya. Yuk, kita lanjutkan dengan cara mengurangi asupan garam untuk menjaga tubuh tetap sehat. Garam adalah bahan yang hampir selalu ada dalam setiap makanan kita, tetapi bagi lansia, konsumsi garam berlebihan dapat memicu berbagai masalah kesehatan yang berbahaya. Meskipun garam diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat kecil untuk membantu fungsi tubuh, konsumsi berlebihan bisa berdampak buruk pada kesehatan, terutama bagi lansia yang lebih rentan terhadap hipertensi, penyakit jantung, dan masalah ginjal. Salah satu dampak utama dari konsumsi garam berlebihan adalah peningkatan tekanan darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah masalah umum pada lansia dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan kerusakan pembuluh darah. Garam mengandung natrium yang dapat menyebabkan tubuh menahan lebih banyak cairan, sehingga meningkatkan volume darah dan memperberat kerja jantung. Bagi lansia yang sudah memiliki masalah jantung atau hipertensi, mengurangi asupan garam sangatlah penting. Selain itu,
Konsumsi garam berlebihan dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Ginjal berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, dan konsumsi garam yang tinggi bisa memberikan beban tambahan pada ginjal. Jika ginjal sudah lemah karena faktor usia atau kondisi medis lainnya, mengonsumsi garam secara berlebihan bisa memperburuk fungsi ginjal dan memicu masalah kesehatan lainnya. Untuk mengurangi konsumsi garam, lansia bisa mulai dengan mengganti garam dapur dengan bumbu-bumbu alami seperti bawang putih, jahe, daun ketumbar, atau rempah-rempah lainnya yang tidak hanya memberikan rasa pada makanan, tetapi juga menawarkan manfaat kesehatan. Menggunakan perasan lemon atau cuka apel juga dapat memberi rasa segar pada makanan tanpa menambah kandungan garam. Mengurangi makanan olahan atau makanan kalengan yang biasanya mengandung banyak garam juga dapat membantu mengontrol asupan natrium. Dengan sedikit perhatian terhadap pilihan makanan sehari-hari, lansia dapat menjaga kesehatan jantung dan ginjal mereka, serta menghindari masalah kesehatan yang lebih serius di masa depan. Sekarang kita sudah membahas soal garam, dan masih ada satu hal lagi yang perlu dihindari, yaitu makanan pedas. Walaupun rasanya enak, makanan pedas bisa memberikan dampak buruk pada pencernaan lansia. Jadi, mari kita lihat mengapa sebaiknya makanan pedas dibatasi, dan apa yang bisa dijadikan penggantinya. Makanan pedas, meskipun nikmat bagi banyak orang, bisa berisiko bagi lansia, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pencernaan atau gangguan pada lambung. Bahan utama dalam makanan pedas adalah cabai yang mengandung capsaicin, yang memberikan rasa pedas. Meskipun capsaicin memiliki manfaat tertentu, seperti meningkatkan metabolisme, terlalu banyak mengonsumsinya bisa menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, yang dapat memperburuk kondisi seperti gastritis, refluks asam, atau masalah pencernaan lainnya. Lansia yang memiliki masalah pencernaan atau gangguan lambung lebih rentan terhadap efek negatif dari makanan pedas. Makanan pedas dapat menyebabkan peradangan pada dinding lambung dan memperburuk gejala sakit MAG, asam lambung naik, GERD, atau tukak lambung. Makanan pedas juga bisa memicu rasa panas atau terbakar di perut, yang bisa sangat tidak nyaman bagi lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi pencernaan. Selain itu, konsumsi makanan pedas juga dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan, seperti diare atau sembelit, yang sering terjadi pada lansia yang memiliki sistem pencernaan yang lebih sensitif. Oleh karena itu, penting untuk membatasi konsumsi makanan pedas, terutama menjelang waktu tidur. Sebagai pengganti makanan pedas, lansia bisa memilih makanan yang lebih ringan dan mudah dicerna, seperti sayuran rebus, buah-buahan segar, atau sup kaldu yang tidak mengandung bahan pedas. Jika ingin memberikan rasa pada makanan, gunakan rempah-rempah yang lebih ringan seperti kunyit, daun mint, atau kemangi, yang tidak hanya menambah rasa tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang baik untuk pencernaan. Setelah makanan pedas, ada satu lagi kebiasaan yang seringkali kita lakukan tanpa sadar, yaitu mengonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi. Gula memang memberikan rasa manis, tapi bisa berisiko tinggi bagi kesehatan lansia. Yuk, kita bahas bersama kenapa kita perlu membatasi konsumsi gula dan apa alternatif sehatnya. Makanan manis adalah favorit banyak orang, tetapi bagi lansia, konsumsi gula berlebih bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Makanan dengan kandungan gula tinggi, seperti kue, permen, minuman manis, dan makanan olahan, dapat meningkatkan kadar gula darah, yang sangat berbahaya bagi lansia yang rentan terhadap diabetes, obesitas, dan masalah metabolisme lainnya. Salah satu dampak terbesar dari konsumsi gula berlebihan adalah peningkatan risiko diabetes tipe 2. Lansia yang sudah mengalami penurunan sensitivitas insulin lebih rentan terhadap lonjakan kadar gula darah. Jika tidak dikelola dengan baik, diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, termasuk kerusakan pada pembuluh darah, ginjal, dan sistem saraf. Gula juga bisa memperburuk masalah berat badan, yang seringkali menjadi perhatian bagi lansia. Selain itu, konsumsi gula yang tinggi dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi. Lansia yang memiliki masalah kesehatan gigi, seperti gigi berlubang atau gusi yang sensitif, harus sangat berhati-hati dengan konsumsi makanan manis. Gula juga dapat meningkatkan peradangan dalam tubuh, yang pada gilirannya memperburuk kondisi seperti artritis dan penyakit jantung. Sebagai alternatif, lansia bisa mengganti makanan manis dengan camilan sehat yang mengandung serat tinggi, seperti buah-buahan segar, kacang-kacangan, atau yogurt rendah lemak. Buah-buahan seperti apel, pisang, atau beri, meskipun manis, juga memberikan banyak manfaat gizi dan mengandung serat yang dapat membantu menjaga keseimbangan gula darah. Menggunakan pemanis alami seperti stevia,
atau madu juga bisa menjadi pilihan yang lebih sehat daripada gula putih. Dengan mengurangi konsumsi gula, lansia bisa menjaga kadar gula darah mereka tetap stabil dan mengurangi risiko diabetes serta komplikasi lainnya. Setelah kita bahas soal gula, sekarang kita beralih ke satu hal lagi yang penting untuk diperhatikan, minuman manis dan soda. Banyak yang mengira minuman manis bisa memberikan energi instan, tapi justru bisa berbahaya bagi kesehatan lansia. Mari kita cari tahu kenapa minuman ini perlu dihindari dan apa saja pilihan minuman yang lebih sehat untuk lansia. Minuman manis, seperti soda, jus buah kemasan, dan minuman manis lainnya, seringkali mengandung gula tambahan yang sangat tinggi. Bagi lansia, minuman ini tidak hanya menambah kalori kosong yang bisa memengaruhi berat badan, tetapi juga dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Minuman manis juga dapat menyebabkan masalah pencernaan, meningkatkan risiko dehidrasi, dan memperburuk masalah gigi. Soda dan minuman manis mengandung jumlah gula yang sangat tinggi, yang dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Bagi lansia yang berisiko mengalami diabetes atau prediabetes, minuman manis dapat memperburuk kondisi ini dan menyebabkan ketidakseimbangan kadar gula darah. Selain itu, soda yang mengandung kafein juga dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil dan menyebabkan dehidrasi, yang berbahaya bagi lansia yang lebih rentan terhadap dehidrasi. Selain itu, minuman manis seringkali tidak memberikan nilai gizi apapun, hanya mengandung kalori kosong yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Bagi lansia yang ingin menjaga berat badan yang sehat dan mencegah obesitas, menghindari minuman manis sangatlah penting. Untuk menggantikan minuman manis dan soda, lansia bisa memilih air putih, air mineral, atau air infus dengan bahan alami seperti lemon, mentimun, atau daun mint. Teh herbal tanpa gula, seperti teh chamomile atau teh peppermint, juga bisa menjadi pilihan yang menyegarkan dan menenangkan tanpa tambahan gula. Jika ingin merasakan rasa manis, pilihlah air kelapa atau smoothies yang terbuat dari buah segar, yang memberikan rasa alami tanpa gula tambahan. Dengan memilih minuman yang lebih sehat, lansia dapat menjaga hidrasi tubuh, menghindari peningkatan gula darah yang berbahaya, dan mendukung kesehatan jantung serta ginjal mereka. Jadi, itu dia beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga pola makan sehat bagi lansia, mulai dari mengurangi kafein hingga menghindari minuman manis. Semua perubahan kecil ini akan memberikan dampak besar bagi kualitas hidup mereka. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat setiap hari. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga selalu dalam kesehatan yang baik. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan alami yang memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Bagi lansia, menjaga kesehatan menjadi semakin penting agar mereka bisa menikmati hidup dengan kualitas yang baik. Namun, perubahan dalam metabolisme, penurunan daya tahan tubuh, dan meningkatnya risiko penyakit membuat setiap keputusan dalam pola makan menjadi sangat krusial. Makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari memiliki dampak besar pada kesehatan, dan hal ini lebih dirasakan oleh lansia. Kebiasaan makan yang tidak sehat, seperti konsumsi garam, gula, atau makanan pedas berlebihan, dapat memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada, atau bahkan menyebabkan gangguan baru. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk memperhatikan pola makan mereka dan melakukan perubahan yang tepat agar tetap sehat, aktif, dan bahagia di usia senja. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai aspek penting dalam menjaga kesehatan melalui pola makan yang seimbang. Mulai dari membatasi konsumsi garam, mengurangi makanan pedas, hingga mengganti minuman manis dengan pilihan yang lebih sehat. Dengan memahami dampak dari setiap jenis makanan dan minuman terhadap tubuh lansia, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Mari kita jelajahi bersama cara-cara sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan lansia melalui pilihan makan yang bijak. Menjaga kesehatan lansia tidaklah mudah, tetapi dengan perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari, kita dapat membantu mereka untuk menikmati hidup dengan lebih baik. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang dapat memperburuk kondisi kesehatan, seperti garam, gula, dan makanan pedas, adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih sehat dan nyaman. Pemilihan makanan yang tepat, bersama dengan perubahan gaya hidup yang bijak, dapat membantu lansia mengurangi risiko penyakit kronis, meningkatkan kualitas tidur, dan menjaga keseimbangan tubuh. Meskipun usia membawa tantangan, dengan perawatan yang tepat dan perhatian terhadap pola makan,
lansia dapat tetap hidup dengan penuh energi dan semangat. Mengedukasi diri tentang pentingnya pola makan sehat dan memilih alternatif yang lebih baik dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap kualitas hidup mereka. Setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membuahkan hasil yang luar biasa di masa depan. Mari bersama-sama mendukung lansia kita untuk menjalani hidup sehat dan penuh kebahagiaan, dengan memberi perhatian khusus pada pola makan mereka. Setelah semua yang telah dipelajari dalam video ini, saatnya kita melakukan perubahan nyata, demi kesejahteraan lansia dan keluarga yang lebih bahagia. Sebab, kesehatan adalah kekayaan yang paling berharga, dan tidak ada kata terlambat untuk memulai menjaga tubuh agar tetap sehat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk kalian dan membantu meningkatkan kualitas hidup, khususnya bagi lansia. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan selalu berpikir positif. Sampai jumpa di video selanjutnya.